Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Kali ini saya Yuntwi Nur Ana, CGP dari Kabupaten Kutai Kartanegara, akan memaparkan tentang koneksi antar materi yang berkaitan dengan materi budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Koneksi antar materi kali ini diawali dengan modul pertama, yaitu paradigma dan visi guru penggerak, yang ada di dalamnya tentang modul 1.1, yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia oleh Ki Hajar Dewantoro. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 mempelajari tentang budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu contohnya adanya suatu kesepakatan yang ada di kelas agar belajar lebih mudah dan tidak tertekan serta efektif. Nah, untuk itu kita akan mempelajari tahapan-tahapan kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu tanya pendapat murid. Yang kedua, tanya ide murid. Yang ketiga, ambil kesimpulan. Yang keempat, ubah ide jadi kesepakatan. Yang kelima, tanda tangani kesepakatan bersama-sama. Yang keenam, meninjau poster bersama, ya, dengan memilih tempat, ya, yang strategis untuk memasang poster tersebut. Nah, dengan 6 langkah tersebut, maka disiplin positif adalah sebuah kesepakatan yang dirancang untuk mengembangkan menjadi pribadi dan anggota dari suatu komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Selanjutnya akan melahirkan suatu tujuan yang mana yaitu tujuan disiplin, di mana siswa memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, bertanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, penerapan disiplin positif, ya, itu yang pertama, ya, bersikap baik dan tegas yang bersamaan. 2, membantu murid merasa dihargai keterikatan dirinya. Yang ketiga, memiliki komitmen efektivitas jangka panjang. Yang keempat, membekali murid dengan keterampilan sosial dan karakter baik. Nah, oleh karena itu, adanya suatu kontrol guru dalam penerapan budaya positif yang merupakan suatu empati dan pengendalian guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas atau di sekolah. Nah, maka kita harus bisa melihat 5 posisi dari kontrol guru tersebut. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, setelah kita mengetahui 5 kontrol guru tersebut, maka pertanyaannya adalah posisi manakah kita sebagai guru berada? Nah, coba kita perhatikan gambar berikut. Sebenarnya kesalahan itu adalah merupakan, ya, kesempatan baik bagi anak untuk belajar. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana guru bisa mengatasi kesalahan-kesalahan pada anak tersebut. Nah, di sini, ya, ada suatu prinsip konsekuensi dan solusi, yaitu 3R 1H. Yang pertama, related atau berhubungan perilaku. Yang kedua, respectful atau rasa penuh hormat. Yang ketiga, reasonable atau masuk akal. Yang keempat, helpful, saling bantu membantu.
Selanjutnya semua itu merupakan bagian ya dari inquiry apresiasif dengan metode baja yang dikerucutkan berasal dari kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman ini merupakan suatu bagian dari menuntun buah pikir dari Ki Hajar Dewantara. Di sini terdapat panduan interaksi guru dan murid dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya, ada 5 panduan interaksi mulai dari tata tertib sekolah. Ya, tata tertib sekolah itu merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah dalam kesehari-hariannya dan mengandung sanksi bagi orang yang melanggarnya. Yang di dalamnya terdapat tata tertib murid, tata tertib guru, tata tertib tenaga administrasi lainnya. Yang kedua, kesepakatan kelas, ya, di mana kesepakatan kelas ini kompromi dan komitmen bersama antara siswa dan guru agar tercipta suasana kelas siswa guru dan interaksi yang terjadi di dalamnya sesuai yang diharapkan. Kemudian dalam penyusunan kesepakatan kelas itu ada beberapa tahapan. Di sini ada 6, ada tanya pendapat murid tentang suasana kelas selama ini, menanyakan ide, mengambil kesimpulan, mengubah ide menjadi kesepakatan, terus kemudian menandatangani, kemudian melakukan refleksi. Yang ketiga yaitu kontrol guru, merupakan empati dan pengendalian diri guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, jadi guru di sini yang bersifat atau disebut sebagai manajer, guru yang paling mendukung interaksi guru dengan siswa. Yang keempat, di sini ada budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama agar terbentuk karakter luhur dan motivasi intrinsik pada diri siswa. Yang kelima yaitu disiplin positif, merupakan upaya mendidik siswa mentaati aturan tanpa adanya paksaan atau suatu ancaman. Jadi kesimpulan mengenai panduan interaksi guru dengan murid, yang pertama, guru dalam berinteraksi dengan murid harus bersikap baik dan tegas di saat yang bersamaan. Guru membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga ia merasa menjadi bagian dari kelas tersebut. Memiliki komitmen untuk mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid dari tindakan yang diambil. Menerapkan disiplin positif, yaitu dengan membekali murid dengan suatu keterampilan sosial dan mendukung pertumbuhan karakter yang baik seperti rasa hormat, kepedulian terhadap orang lain. Mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu dan dapat menggunakan kekuatan diri mereka dengan cara yang membangun. Guru bersama murid berkomitmen mengawal dan melaksanakan kesepakatan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama dengan konsekuen. Dalam interaksi guru dan murid senantiasa mengedepankan dan menyelaraskan dengan norma agama, sosial, serta adat istiadat. Interaksi antara guru murid didasarkan atas pencapaian suatu visi, misi, dan tujuan sekolah. Demikianlah pemaparan tentang budaya positif di sekolah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Salam sehat untuk guru-guru hebat se-Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.